Halo guys, welcome to Xalkemia dan lagi-lagi dengan aku Arum Alkaloid. Yang kali ini aku bakal bikin konten rigging class. Rigging class ini bertujuan untuk ngasih tahu kalian cara mengoperasikan Cubase editor dan Cubase viewer. Dimana video ini diuntukkan kalian yang mungkin baru memulai untuk menjadi seorang rigger atau mungkin ingin menjadi seorang rigger, yaitu rigging avatar virtual youtuber atau mungkin avatar live 2D. Seperti aku bilang, ini adalah untuk orang yang ingin memulai. Jadi bagi kalian yang udah bisa atau mungkin sudah lumayan ahli dalam hal merigging, mungkin bisa kali ini hanya dijadikan referensi aja. Aku nggak ngerasa aku itu yang paling bisa, tapi aku merasa aku bisa. Tanpa perlu basa-basi guys, seperti biasa klik dulu tombol like di bawah, dan juga yang belum subscribe dulu guys. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Live 2D Cubase Editor, dimana tampilan ini nggak aku ubah dari awal guys, supaya kalian nanti nggak bingung nyari panelnya ada di mana, nyari tombolnya ada di mana. Jadi nggak akan kurubah, ini aja ya. Oke, di sini ada banyak banget panel, mulai dari panel di atas ini, yaitu panel tools, dan juga panel di samping. Di samping juga ada beberapa pembagian juga, ada part, ada project, ada deformer, ada tool details, ada inspector, ada parameter. Yang mana ini nanti akan kita bahas satu-satu ya. Untuk tool details ini nggak akan aku bahas karena ini cuman tampilan dari tools kita, bukan tampilan dari avatar kita, jadi nggak terlalu difungsikan lah guys. Oke, yang pertama adalah kalian harus memiliki model virtual youtuber. Kalau kalian nggak punya ya gimana ya? Ya nggak ada yang di rigging kan? Jadi kalian perlu punya yang namanya model dengan format PSD alias Photoshop dokumen. Format ini aku saranin PSD. Kenapa? Sebenarnya bisa kalian masukin format-format seperti PNG atau mungkin format-format gambar lain, tapi dengan kalian masukin PSD, yang masuk ke dalam project kita ini semua layernya, jadi nggak cuman satu layer aja. Aku kasih contoh, di sini aku pernah ngekomis ke orang, yaitu ke Reina, dimana ngekomis sebuah model VTuber, yaitu formatnya PNG, bukan PNG guys, formatnya PSD, sorry. Nah begitu aku masukin, hasilnya di part ada banyak folder-folder seperti ini guys. Nah part ini adalah pembagian bagian-bagian gambar berdasarkan layernya. Apa sih maksudnya tuh? Kalau kalian merubah urutan dari part ini, contoh rambut depan ini kutaruh di belakangnya kepala, di bawahnya urutan kepala. Jadi di sini aku punya gambar tulisannya kepala. Kalau rambut depan ini kutaruh di bawahnya kepala, hasilnya jadi botak. Nah seperti ini guys. Karena apa? Layernya jadi di belakang ya, di belakangnya kepala. Jadi part ini adalah urutan layer berdasarkan tingkatan layernya guys. Selanjutnya adalah deformer. Mungkin kalian kalau sudah pernah pakai tools-toolsnya ini, kalian bakal tahu deformer itu apa ya. Jadi deformer ini adalah pembagian part-partnya tadi berdasarkan parent dan childnya. Parent itu kan orang tua ya artinya ya, dan child itu anaknya. Di sini kalian bisa lihat parent di sini adalah warp. Nanti aku jelasin guys warp itu apa dan lain sebagainya. Jadi parent itu adalah warp dan anak-anaknya adalah, contoh nih, rok depan, rok belakang, ini adalah anak dari warping yang namanya itu rock atau yang lain sebagainya. Kaki mungkin kaki atas, kaki bawah. Terus juga mata, itu warpnya ada warp set mata, berarti komposisinya adalah atau anak-anaknya adalah kiri kanan, mata kiri mata kanan. Nanti dari mata kiri kanan tuh ada punya anak lagi, yaitu pupil atau dan lain sebagainya lah. Art mesh, warp deformer, dan rotation deformer. Art mesh adalah tulang dari gambar kalian.
tulang itu maksudnya gimana Bang? Jadi tiap kali kalian memasukkan draft VTuber ke dalam Live2D Cubase Editor, maka kalian perlu membuat tulang pada masing-masing gambarnya, masing-masing partnya ya. Contoh nih, ini adalah tulang dari part kepala, dimana kalau kalian menggerakkan tulang-tulang ini secara teratur, maksudnya teratur itu bersamaan ya, atau mungkin nggak patah-patah, maka hasilnya bakal bagus guys dan bergerak seperti ini. Tapi ketika kalian menggerakkannya itu hanya per tulang, per titik, yang mana per titik ini juga gerakannya agak ekstrim, maka hasilnya kan terlihat sangat jelek seperti ini nih. Nah, kelihatan kepalanya peang ya. Kalau bahasa Spanyolnya sih ndelesep gitu. Oke, selanjutnya adalah Warp Deformer. Warp Deformer ini adalah indukan dari beberapa art mesh, dimana fungsinya nanti sebagai untuk membantu kita ketika kita gerakkan ke kiri kanan, atau mungkin kita menggerakkan beberapa art mesh, atau kita merubah bentuk beberapa art mesh guys. Contoh, ketika kita ingin menggerakkan rambut depan, rambut samping, dan rambut belakang, kita bisa saja membuat sebuah warping dengan nama rambut depan samping seperti ini. Dimana rambut depan samping ini ketika kita gerakkan ke kiri kanan, kita bisa menggerakkan ke 3 atau mungkin ini 5 part ya. Jadi kelima part dari rambut tersebut. Kita gerakkan ke kiri, kita gerakkan ke kanan, maka dia akan bergerak semuanya. Ini kenapa kebetulan rambut kirinya nggak masuk ke warping depan samping ya, agak aneh banget, cuman ya udahlah. Selanjutnya adalah Rotation Deformer. Rotation Deformer ini difungsikan untuk rotation sesuai namanya. Bisa kalian lihat di sini ada rotation untuk angle Z, dimana dia membawahi base kepala. Base kepala ini adalah seluruh kepala ya. Jadi ketika kita ubah rotation ini ke kiri, maka seluruh kepalanya akan noleh ke kiri guys. Ini paling enak kalau buat kalian bikin angle Z atau mungkin body Z dan lain sebagainya yang membutuhkan miring ke kiri kanan dengan cepat dan dengan akurat. Di sini kalian bisa merubah untuk angle-nya. Kalau kalian ingin presisi atau ingin simetris, kalian bisa ubah angle-nya di sini guys. Ada angle min 20 atau angle-nya bisa kalian ubah mau min 30, mau min 50, mau 180, terserah kalian. Oke, selanjutnya adalah tools. Dimana tools ini kalian bisa lihat di atas banyak banget tombol-tombolnya ya. Mulai dari kiri aja aku bahas, yaitu adalah Edit Texture Atlas. Edit Texture Atlas ini nggak akan kita fungsikan di awal, tapi ketika udah selesai, udah di rigging, udah di parameter, udah sampai ke fisik, kalian pingin ekspor avatar kalian supaya jadi avatar yang bisa digerakin, kalian tinggal pencet Edit Texture Atlas ini. Kalau pertama kali mencet, kalian bakal diarahin ke tab yang isinya itu mau dikasih berapa kali berapa ukurannya, atau mungkin isinya itu yang di hide dari part dari deformer, apakah bakal dimasukin juga atau enggak gitu. Tapi kalau kalian udah setting itu settingannya gampang banget, jadi kalian bisa baca sendiri lah. Kalau sudah, kalian tinggal pencet OK dan akan muncul seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan dari tekstur atlas itu cuman biru-birunya ini jangan sampai saling tumpuk guys. Karena kalau saling tumpuk hasilnya nanti error. Jadi di avatar kalian itu hasilnya error. Contoh kalau kita taruh saling tumpuk antara tangan dan leher, ini kalian bisa lihat ya, ini tangan lengan bawah kiri, aku tumpukin di atas leher, maka nanti di bagian tangannya, tangan kirinya itu akan muncul leher juga guys. Jadi kalian bisa lihat di sini aku oke. Loadingnya agak lama ya. Nah, kalian lihat tangan kirinya ada lehernya dan di leher ada bajunya ya. Jadi seperti itu guys. Bahkan tadi saking panjangnya sampai masuk ke bagian sabuk ya. Aduh. Well, kita bisa Ctrl Z. Oke, selanjutnya adalah bagian edit mesh manually.
Ini dipakai ketika kalian baru masukin avatar kalian. Jadi avatar kalian belum memiliki art mesh. Nanti contoh nih, aku masukin art meshnya dari rambut depan ya. Kita perlu masukin edit mesh manually, lalu kalian titikin satu-satu guys. Seperti itu contohnya. Nah, kalau kalian capek nitikin satu-satu dari puluhan atau bahkan ratusan layer dari avatar kalian, kalian bisa pakai opsi yaitu auto art mesh generator ya. Auto mesh generator. Di sini aku nggak menyarankan untuk pakai auto ini pada bagian-bagian yang detail seperti bagian mata, bagian alis, bagian mulut, atau mungkin kalian punya bagian detail lainnya. Karena apa? Kalau kalian pakai art mesh auto ini, yang kalian lihat di sini, lalu kalian pakai mungkin salah satunya aku kasih contoh standar ya, maka hasilnya nggak sesuai yang kalian harapkan guys, dan nggak simetris. Lihat tuh, ada yang melenceng ke kanan kiri gitu. Ini masih standar. Kalau kalian pakai yang little, nah lebih nggak ngotak lagi hasilnya ya. Oke, sebenarnya kalian bisa setting di vertical spacing ini, kalian tingkatkan, atau mungkin bagian-bagian bawahnya ini juga kalian ubah ya. Ini ketutupan kepalaku guys, bentar. Nah itu tuh ya, kalian bisa rubah nominal titiknya jumlahnya berapa, atau mungkin kerapatan dari titiknya berapa. Cuman kalau kataku tetap nggak bisa simetris. Nggak tahu lah kenapa itu hasilnya selalu nggak bisa simetris. Jadi saranku untuk bagian-bagian detail yang perlu art mesh simetris, atau mungkin art mesh yang sesuai yang diharapkan, maka kalian gambar sendiri. Kayak rambut depan ini aku gambar sendiri guys, jadi dia hasilnya lumayan bagus ya. Selanjutnya adalah Create Warp Deformer. Nah tadi kita membahas mengenai warping atau warp deformer. Ini adalah tombol untuk membuat warpingnya. Contoh aku mau bikin warping set telinga ini supaya telinganya nanti bisa aku gerakin ke kiri kanan dan sebagainya. Aku bakal bikin warping dengan nama telinga. Tapi di sini aku udah bikin, jadi hasilnya bisa kalian lihat di sini di bagian bawah. Kalian kelihatan nggak? Nah tuh aku zoom ya ini. Nah di bagian sini aku udah bikin warping telinga, yang mana ketika kita gerakin, kita bisa menggerakin keduanya. Warping telinga ini juga bisa kita fungsikan ketika kita mau bikin telinganya itu goyang ke kiri kanan. Nah warpingnya juga kita gerakkan guys. Atau kita mau bikin supaya telinganya nanti kelihatan fluffy, ketika kita goyangin kiri kanan, kita masukkan ke fisik dengan goyangan-goyangan seperti ini. Nah ini kita buat dia supaya ketika dia noleh ke kiri, dia bakal goyang-goyang seperti ini. Ntar dia goyang ke kiri, goyang ke kanan, kayak rambut ya, seperti itu. Selanjutnya adalah Create Rotation Deformer. Sama seperti Warping Deformer, fungsinya akan membuat sebuah deformer baru dengan nama Rotation. Seperti yang kalian lihat tadi, angle Z di sini itu hasil dari create keseluruhan badan ya, keseluruhan kepala, mohon maaf. Jadi hasilnya nanti bisa kalian lihat akan muncul merah-merah seperti ini guys. Kita bisa lagi nambah sih sebenarnya. Kita coba kasih contoh ya. Tambahin satu lagi. Kita langsung create aja, nanti kita hapus ya. Nah warping ini bisa kalian ubah posisinya dengan cara pencet kontrol lalu kalian drag guys. Kalian drag kemana? Nah dia bakal ada di sini. Tuh. Tergantung posisinya nanti warping ini bisa geraknya seperti apa. Jadi kalau seperti ini guys, kalian bisa lihat. Nah lingkarannya segini ya. Kalau kalian ubah berarti dia akan memutar kepalanya seperti memutar pada poros gitu guys. Tapi kalau kalian ubah posisinya di paling bawah, di bagian dagu, maka hasilnya akan membuat dia noleh kiri kanan. Well seperti itu sih cara kerjanya ya. Selanjutnya adalah ini Rotation Deformer Creation Tool. Dia membuat rotation deformer secara langsung dan juga secara banyak. Ini enak kalau kalian punya bagian part-part banyak seperti tangan, seperti kaki ya. Di tiap sendinya itu kalian bisa taruh rotation deformer. Cuman kalau kataku nggak terlalu fungsi guys. Jadi kalian bisa pakai, kalau aku nggak pakai aja.
Selanjutnya adalah tool dari selecting object ya. Di sini ada kursor seperti yang biasa kita lihat, kita bisa geser-geser pakai kursor. Ada lasso, lasso ini kita bisa ngeblok apa aja yang mau kita gerakin. Nah, contoh ini nih. Atau mungkin kita pakai cuman setengah armrest-nya nih. Terus kita pakai yang tanda arrow lagi, kita bisa tarik setengahnya. Seperti itu, guys. Ini juga sama, brush tapi jadi dia bentuknya tuh kayak apa? Brush ya. Brush itu kayak kuas, jadi bentuknya kita lebih absurd aja gitu. Segini nih contoh. Seperti aku bakal gerakin dia ke sini. Nah, tuh kelihatan kayak gitu kan? Kelihatan ketarik sebagian. Well, nggak terlalu fungsi ya. Yang perlu kita fungsiin mungkin cuman lasso sama kursor aja. Karena yang paling banyak kita pakai ya kursor. Selanjutnya adalah path. Path ini adalah perubahan untuk perubahan sih, tools untuk merubah dari armrest kita. Contoh deform path edit ini adalah deform path yang difungsikan untuk merubah garis. Nah, merubah garis ini umumnya dipakai pada bulu mata, juga pada mulut, guys. Contoh mulut ini kalian bisa lihat. Nah, ini ya ada garisnya ya. Dimana ini adalah hasil dari deform path edit. Nah, seperti ini, guys. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita gampang ketika merubah bentuk mulutnya. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Gampang kan? Daripada kalian ganti satu titiknya satu-satu gitu, naikin, itu aja masih satu bentuk mulut. Kan bentuk mulut minimal ada 9 kalau mau yang bagus ya. Kalau yang mau normal-normal aja biasa 3 aja cukup, guys. Cuman kalau aku sih normalku tuh 9 gitu. Jadi aku bakal ngasih 9 keyform. Nah, kalau kalian gantiin titiknya satu-satu ya tangan kalian capek, guys. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah deform brush tool. Deform brush tool ini fungsinya untuk merubah titik-titiknya juga. Hanya saja dia ngerubahnya itu nggak pakai tali-talian gini, guys. Nggak pakai garis-garisan ini. Contoh aku mau ngerubah bentuk dari rambut depan ini supaya geser ke kiri kanan, kita bisa langsung ubah aja di sini. Nah, easy kan? Cuman kalian harus sesuaiin supaya nggak kelihatan kayak aneh banget gitu ya. Jadi kelihatan gepeng gitu. Supaya kalian nggak kelihatan gepeng, kalian harus menyesuaikan. Agak sulit memang kalau pakai ini karena dia tiba-tiba titiknya ke bawah dong yang teman-temannya. Padahal niatnya nggak kita ubah teman-temannya, tapi teman-temannya ketarik juga. Gitu loh. Selanjutnya ini buat lem aja, dan ini hampir nggak pernah aku pakai karena ya nggak terlalu fungsi, guys. Lem ini contoh kalian bakal ngelem pojokan dari bibir ya. Biasa orang kalau pojokan dari bibir supaya nggak copot, supaya nggak kelihatan mulutnya itu kayak robot gitu ya. Jadi dikasih lem, dikasih glue ini apa sih, edit glue ini ya. Nah, biasa dikasih gituan. Cuman kalau aku nggak aku kasih karena apa? Nggak terlalu fungsi, guys, pokoknya. Jadi mungkin kita skip aja. Kalian kalau mau pakai eksperimen, kalian coba. Siapa tahu kalian suka dengan pakai glue ini, pakai lem ini. Tapi kalau aku nggak suka, guys. Oke, guys, video kita sampai sini dulu ya untuk episode pertama ini. Jadi di episode pertama ini aku hanya mengenalkan tools, mengenalkan apa itu part, deformer, dan lain sebagainya. Yang mana nanti di part kedua baru aku bakal masuk ke bagian timeline. Yang mana aku tampilin nih timelinenya seperti ini, guys. Kita bakal ngebahas tuntas timeline ini fungsinya seperti apa, atau part-partnya seperti apa, trik-trik dalam membuatnya seperti apa juga akan aku kasih tahu. Well, seperti biasa, tetap pantengin aja video ini atau konten ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan. Kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, guys, kalau belum subscribe. Aku Arumu, thanks for watching and adios.